Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube sekalian? Kembali dengan saya dalam channel Tengku Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini saya akan coba sedikit berbagi tentang tata cara menghilangkan benda najis atau kotoran najis dari perangkat HP yang kita miliki. Apa? Karena terkadang dan bahkan sering perangkat HP yang kita miliki itu sering bersentuhan dengan benda-benda najis. Apakah itu berupa kotoran cicak, darah, nanah, muntah, kencing, dan lain sebagainya. Nah, perangkat HP tersebut terkadang juga sering kita bawa di dalam ibadah sholat. Sedangkan dalam ibadah sholat tersebut kita diwajibkan untuk terhindar daripada benda-benda yang bernajis. Apakah di tempat sholat, di pakaian, ataupun di tubuh kita itu harus bersih dari najis. Juga dalam pelaksanaan ibadah sholat kita harus menghindari yang namanya benda-benda yang muhtanajis ataupun benda-benda yang bersentuhan dengan benda najis. Jadi tidak boleh ada dalam sholat. Baik, untuk mengetahui bagaimana tata cara menghilangkan najis dari perangkat HP yang kita miliki, simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu untuk membersihkan HP kita dari kotoran ataupun dari benda najis adalah yang pertama, di sini kita harus mempersiapkan terlebih dahulu adalah tisu, ataupun ini juga boleh benda-benda lain yang sifatnya sama seperti tisu, artinya bisa untuk kita gunakan untuk menghilangkan ataupun mengangkat membuang kotoran najisnya. Yang kedua adalah perlu kita sediakan sedikit air yang akan kita gunakan untuk mensucikan perangkat HP kita. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah misalkan di perangkat elektronik HP yang kita miliki ini terkena najis di arah depannya, di layar depannya ini seperti ini. Ini contoh, sebagai contoh saja, inilah benda najis ya. Kita memakai inilah benda najis. Maka cara yang pertama untuk menghilangkan benda najis ini, karena HP ini tidak bisa untuk kita basuh secara keseluruhan, maka cara praktis untuk membersihkan, mensucikan HP ini adalah dengan merubah sifat najis. Karena inilah najis yang mutawasithah, yaitu berupa kotoran daripada muntah. Jadi karena tidak bisa kita basuh secara keseluruhan, kita rubah dulu sifat najisnya, yaitu dari sifat ainiyah menjadi hukmiyah. Tata caranya adalah yang pertama, kita ambil tisu terlebih dahulu, kemudian kita angkat kotorannya ya. Kita angkat kotorannya ya, seperti ini ya. Kita angkat kotorannya ya. Kita lap sampai bersih kotorannya di permukaan HP kita, di layar HP kita ya. Kemudian kotoran tidak ada lagi, tidak nampak lagi di layar HP kita. Baik, ini sekarang layar daripada HP kita sekarang berubah dari sifat najis ainiyah menjadi najis hukumiyah. Maka tata cara dalam membersihkan, mensucikan najis hukumiyah adalah dengan tata cara kita tuangkan sedikit air di atas permukaan yang terkena najis tersebut. Kemudian setelahnya adalah kita lap ya. Baik, kita tuangkan, karena tidak bisa kita tuangkan seperti ini. Baik, kita ambil sendok seperti ini boleh, kemudian kita teteskan ya, kita teteskan kira-kira bisa membasuh sekalian permukaan yang terkena najis tadi ya, seperti ini. Nah, kalau bisa terkena dengan najis kotoran cicak, tentu tempat yang terkena najis tidak terlalu besar, permukaan yang terkena najis tidak terlalu besar. Demikian juga dengan najis-najis yang lain. Baik, kemudian setelah ini, setelah kita tuangkan sedikit air di atasnya, kita ambil tisu yang lain, kemudian kita lap. Kita lap ini sampai dengan kering, sampai dengan bersih ya. Kenapa kita gunakan tisu putih seperti ini? Karena ini akan lebih mudah untuk menyerap air ya, daripada kita gunakan benda-benda yang lain ya, seperti ini. Kita lap sampai bersih airnya, sampai kering seperti ini.
Nah, ketika sudah seperti ini, HP kita dari tadi sifatnya bernajis sekarang kembali menjadi suci. Ya, itu adalah tata cara dalam menghilangkan benda najis dari perangkat HP yang kita miliki. Nah, kalau misalkan ini adalah arah depan, kalau misalkan perangkat HP kita terkena najis dari arah belakang. Nah, ini lebih mudah lagi untuk kita sucikan. Kenapa? Karena kebiasaan HP ini ada silikon belakangnya. Jadi silikon ini bisa dibuka seperti ini. Kalau misalkan di sini ada kotoran darah, ini bisa langsung kita cuci. Ya, ini bisa langsung kita cuci, kita bawakan ke kita cuci basuh dengan keran air ataupun kita tuangkan air di atasnya, kemudian kita lap dengan kain yang kering sampai dengan bersih dan bisa kita pakai lagi. Jadi ini tidak terlalu repot ya. Kemudian setelah kita keringkan, kita bersihkan, kita pasang kembali seperti ini. Teman-teman sekalian, itu tadi sedikit tutorial tentang tata cara membersihkan perangkat HP kita apabila terkena dengan benda najis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.